dilihat dari dua sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan. Kalau dari sudut pandang manusia, iman itu tidaklah kelihatan dan berdasar atas firman Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang engkau minta di dalam doa, percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Iman dari sudut pandang Tuhan adalah meletakkan kepercayaannya dalam manusia untuk melihat reaksi terhadap beberapa tes. Sepertinya Tuhan berkata, untuk percaya kepadamu, aku harus memberikan ujian kepadamu. Apa Anda sedang berada dalam ujian hari ini? Tuhan tidak ingin membunuh Anda, tetapi Ia ingin mengangkat Anda ke tempat yang lebih tinggi dan dimensi yang berbeda dari hari ini. Milikilah keteguhan hati untuk dapat lulus dalam ujian iman, sebab apa yang Anda dapatkan di balik tes itu sendiri adalah kekayaan rohani tersendiri. Bukan cuma pada saat iman menjadi kenyataan itulah kemenangan Anda, melainkan perjalanan menuju kemenangan itu sendiri adalah satu rahasia kekayaan iman yang tidak mungkin didapat andai kata Anda menyerah di tengah jalan. Apapun persoalan yang tengah Anda alami, tetaplah teguh, beriman, dan jalani proses menuju kemenangan dengan penuh harapan. Nikmat di dalam Kristus Yesus artinya adalah berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Artinya orang yang hidup dalam Kristus harus hidup sama seperti Kristus. Kita akan melihat satu kisah di mana Lazarus dibangkitkan dari video yang akan kita saksikan ini. Anak-anak boleh memperhatikan dengan baik bahwa ini di sini menjelaskan bagaimana dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kita belajar, ya. Kenapa Yesus bilang jalan? Kenapa Yesus bilang kebenaran? Kenapa Yesus akulah hidup katanya? Nanti kita belajar. Tapi nih saksikan dulu video ini. Di sini menjelaskan bagaimana Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu ketika kita boleh berada dalam Kristus Yesus. Ada kemenangan yang terjadi. Yaitu apa nanti Yesus? Kita lihat di sini Yesus membangkitkan Lazarus, ya. If that has been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. My brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am. Di sini dijelaskan akulah, I am, jalan, ya, kebangkitan dan hidup. Perhatikan ayat ini, ya. The resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? No. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Go and bring thy sister. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Where have you laid him? Lord, come and see. Behold, how he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Yohanes 3 ayat 18 berkata, maka percayalah kepada Yesus dan percaya dalam nama Yesus, berarti mutlak percaya kepada diri Yesus seutuhnya. Father, Hidup di dalam Kristus. Kita lihat mujizat yang dilakukan. I thank thee that thou hast heard me, Yohanes 3 ayat 18, percaya, and I knew that thou hearest me always. hidup di dalam Kristus. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Lazarus, come forth. Loose him and let him go. Yang mati Tuhan bisa bangkitkan. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Yohanes 11 ayat. Kita sudah menyaksikan video tersebut, bahwasanya saya percaya Maria dan Marta memiliki iman yang kuat di dalam Kristus, sehingga mereka percaya kepada Kristus Yesus bahwa Lazarus dibangkitkan. Sekalipun memang ada keraguan sedikit, karena memang Lazarus sudah mati beberapa hari. Dan Yesus bangkitkan dan menunjukkan kemenangan orang-orang percaya ketika ia ada dalam Kristus. Artinya apa? Yohanes 3 ayat 18 berkata tadi, maka percaya kepada Yesus dan percaya dalam nama Yesus, berarti mutlak percaya kepada diri Yesus seutuhnya. Nah, di sini berarti beriman di dalam Kristus berarti hidup meneladani Kristus. Percaya, ini tadi, harus percaya. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita harus percaya dan menerima pengampunannya, serta hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa di surga. Jadi, inilah yang disebut beriman di dalam Kristus. Garis bawahi, hidup meneladani Kristus. Ya, ini penting. Kalimat ini penting, anak-anak boleh tulis, bahwasanya kita harus hidup di dalam Kristus, beriman di dalam Kristus. Dengan kata lain, iman di dalam Kristus berarti membuang, ini ingat, membuang segala kepercayaan kepada sumber-sumber kekuatan diri sendiri, tanpa syarat kepada rahmat Allah. Artinya hanya Yesus. Makanya kita cari angkat pujian tadi, hanya Yesus jawaban hidupku. Percaya hanya Yesus satu-satunya jalan kehidupan kita. Yesus adalah kebenaran. Yesus itu hidup untuk memberkati kehidupan kita dan mengikatkan seluruh kepercayaan kepada karya Kristus yang seutuhnya demi keselamatan dan kepada kekuatan Roh Kudus. Disinilah kita perlu beriman kepada Kristus. Beriman di dalam Kristus. Kita lihat ini seperti yang video tadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Perhatikan sini. Ada hal-hal dalam Yohanes 14 ayat 6 yang akan kita bahas. Ada 3 kata. Tentang kata
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ayat ini mengandung 3 konsepsi yang harus dipahami dan dimiliki orang percaya tentang kehidupan saat ini dan yang akan datang dalam hubungannya dengan iman. Yang pertama, akulah jalan. Orang banyak bilang gini, banyak jalan menuju Roma. Ya, ungkapan ini hendak menepis pemahaman tentang satu-satunya jalan atau cara mencapai sesuatu yang baik atau diinginkan, termasuk jalan menuju surga. Tapi Yesus mengajarkan, menunjukkan jalan sekaligus, yaitu Yesus sendiri jalan. Jadi ketika kita hidup dalam Yesus, kita sudah mengikuti jalan yang benar. Ya, kita percaya ketika kita menghampiri Yesus, menghampiri yang Maha Kudus, kita memiliki kekuatan tersendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 ini jelas dikatakan bahwa Yesus telah membuka jalan kepada Allah dan dirinya sendiri adalah jalan itu. Jadi ingat, Yesus sudah menyatakan, akulah jalan. Artinya adalah surga hanya menerima orang yang hidup di dalam Kristus. Yang kedua, akulah kebenaran. Ya, artinya Bapak sendiri, Bapak nggak bilang Bapak kebenaran. Sekalipun sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, sudah memahami, tapi Bapak nggak bilang akulah kebenaran. Tapi Yesus menegaskan, akulah kebenaran. Hanya Yesus Guru Agung yang mengajarkan kebenaran dan berani mengatakan bahwa dirinya, makanya akulah kebenaran, adalah kebenaran itu. Meskipun Yesus menjelma menjadi manusia, ia tidak berdosa. Jadi kedatangan Yesus ke bumi ini menunjukkan Yesus menyelamatkan kita. Tapi Yesus adalah kebenaran. Tidak ada satupun orang. Kalaupun ada orang yang bilang aku kebenaran, ya, itu hanya omongan belaka. Tapi Yesus mengatakan akulah kebenaran. Artinya Alkitab itu adalah kebenaran. Itulah di mana kita harus belajar akan kebenaran itu. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan dianggap benar. Jadi orang yang tinggal dalam Kristus karena Yesus adalah kebenaran, jadi kita harus tinggal dalam Kristus. Jadi orang yang tinggal dalam Kristus adalah dianggap benar oleh Allah karena imannya kepada Kristus. Sehingga apa? Sehingga ia diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu adalah seperti yang Maria dan Marta lakukan adalah percayalah kepadanya. Yang ketiga adalah akulah hidup. Di sini dijelaskan bahwasanya hidup sama dengan tidak mati. Akulah hidup mengandung makna yang lebih dalam lagi. Yesus tidak dapat hidup di dalam dunia sebagaimana manusia lainnya. Artinya apa? Akulah hidup maknanya adalah barang siapa yang beriman di dalam Kristus akan turut dimenangkan dan maut atas maut dan menerima kehidupan yang kekal. Jadi Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang harus hidup di dalam Kristus. Beriman di dalam Kristus Yesus. Bagian C, kalau kamu lihat di buku, kita melihat di sini hanya kasih karunia. Iman adalah kasih karunia mengandung makna ketergantungan manusia secara penuh kepada Allah. Hidup di dalam Allah, hidup di dalam Yesus yang hanya dapat bertumbuh jika seorang hidup dalam hubungan yang akrab dengan Allah setiap hari di dalam seluruh kehidupannya. Artinya apa? Kehidupan ini yang kita alami ini semua karena kasih karunia Allah. Jadi kita harus bersyukur dan tetap hidup dalam Kristus. Yang ketiga, apa respon kita terhadap anugerah Allah? Allah telah memberikan iman di dalam hati semua manusia. Saya juga, Bapak juga diberikan iman. Ya. Makanya kita diperlukan kepercayaan. Diperlukan harapan, diperlukan mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, apa respon kita? Kita